Pada tahun 1912, berlayarlah sebuah kapal raksasa bernama Titanic, digadang-gadang sebagai kapal paling megah di dunia. Bahkan disebutkan bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam. Tapi pada malam 14 April, kapal itu menabrak gunung es dan karam di Samudra Atlantik. Ribuan nyawa pun melayang. Sejarah resmi menyebutkan bahwa ini adalah sebuah kecelakaan. Tapi apakah benar begitu? Atau Titanic hanyalah potongan puzzle dari sebuah skenario besar yang sedang dimainkan oleh para elit? Di dalam Titanic ada penumpang-penumpang yang bukan orang-orang sembarangan. John Jacob, Benjamin Guggenheim, dan juga Isidore Strahl. Mereka ini adalah miliarder, industrialis, dan yang menarik, mereka semua dikenal menentang rencana pendirian bank sentral di Amerika Serikat. Dan anehnya, semua tokoh itu mati di lautan. Sementara JP Morgan, seorang bankir besar yang justru mendukung pendirian bank sentral, tiba-tiba membatalkan keberangkatannya di menit terakhir. 1 tahun kemudian, pada tahun 1913, The Federal Reserve pun berdiri, sebuah bank sentral Amerika. Setelah lawan-lawan terkuatnya terkubur di dasar samudera tadi. Apakah itu kebetulan? Atau Titanic adalah korban dari sebuah rencana? The Fed ini bukan bank biasa. Ia bukan milik rakyat Amerika, tapi ini dikendalikan oleh jaringan bank swasta. Bagaimana cara kerjanya? Begini, pemerintah Amerika butuh dana, dan The Fed mencetak dolar, lalu meminjamkan lewat surat hutang. Pemerintah berhutang, dan rakyat membayar bunga lewat pajak. Dengan mesin ini, Amerika bisa berhutang tanpa batas. Tapi, kekuatan The Fed ini tidak berhenti di Amerika saja. Karena sejak Perang Dunia II, dolar ditetapkan sebagai mata uang global. Semua negara dipaksa memakai dolar untuk berdagang, terutama minyak. Inilah yang disebut petrodollar system. Artinya, siapa yang menguasai dolar, maka akan menguasai dunia. Ada 2 tombol utama di meja The Fed. Yang pertama, mesin cetak uang, dan yang kedua, suku bunga. Jika The Fed naikkan bunga, maka investor global akan lari ke dolar. Mata uang negara lain akan rontok. Dan jika The Fed turunkan bunga, uang dolar membanjiri dunia. Tapi justru sering menimbulkan gelembung ekonomi. Dengan 2 tombol ini, The Fed bisa mengatur arah ekonomi seluruh dunia. Seperti dewa keuangan yang menentukan siapa yang hidup dan siapa yang bangkrut. Indonesia merdeka pada tahun 1945. Tapi secara ekonomi kita belum pernah benar-benar lepas. Kenapa? Karena sistem global ini sangat menjerat kita. Pertama, rupiah. Tiap kali The Fed naikkan bunga, maka rupiah akan melemah. Harga barang impor pun akan naik. Yang kedua, utang negara. Sebagian besar itu hutangnya dalam bentuk dolar. Kalau dolar menguat, maka cicilan utang kita akan semakin berat. Dan yang ketiga itu harga pokok, seperti beras, minyak goreng, pupuk, BBM. Semua berhubungan dengan kurs dolar. Dan yang keempat, startup dan anak muda. Ketika The Fed mengetatkan likuiditas, dana investor lari, startup Indonesia kolaps. Singkatnya, meja makan orang kecil di desa hingga nasib pengusaha muda di kota, semua bisa ditentukan oleh satu rapat kecil di Washington sana. Negara yang mencoba melawan sistem ini seperti Irak dengan dinar emasnya
Libya dengan dinar emasnya juga, dan Rusia dengan rubel emas. Apa yang terjadi? Mereka dihantam, baik lewat sanksi, perang, atau intervensi politik. Sistem ini diciptakan agar semua negara tidak punya pilihan. Jadi kalau mau berdagang, kita harus melewati yang namanya dolar ini. Kalau menolak, maka akan terisolasi. Titanic mungkin sudah tenggelam seabad yang lalu, tapi gelombangnya masih terasa di sini, di Indonesia. Kita sering menyalahkan petani ketika harga beras naik, menyalahkan pedagang ketika harga BBM melonjak, menyalahkan birokrat ketika rupiah melemah. Tapi apakah kita sadar bahwa sebagian besar masalah itu bukan lahir dari desa kita, bukan lahir dari kota kita, bahkan bisa jadi bukan lahir dari negeri ini. Akar masalahnya ada di sistem global yang lahir dari tragedi Titanic dan berdiri kokoh lewat The Flood. Jadi, pertanyaan bagi kita hari ini, apakah kita akan terus menjadi penumpang Titanic berikutnya yang hanya pasrah menunggu karam, atau mulai belajar mengendalikan kapal sendiri sebelum terlambat?